Selamat siang untuk yang pertama bintang tamu kita pada sore hari ini, Mas Tio. Selamat siang untuk para Bapak Ibu guru dari Kosayu dan juga untuk semua yang hadir pada hari ini, baik melalui Zoom maupun nanti di YouTube. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, baik. Dari senyumnya ini nampak sekali bahwa sedang dalam keadaan baik-baik saja dan sehat, begitu ya. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan menampilkan sesuatu yang istimewa, beda dari biasanya. Apakah itu? Nanti tunggu, sabar. Kita akan mulai dulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bu Rita. Kami mohon Bu Rita untuk memimpin doa pembukaan. Mari Ibu Bapak, para alumni dan para siswa, kita awali kegiatan sore hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami lambungkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih yang Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan dan atas anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami dengan kami Kau hadirkan di tempat ini walaupun melalui daring. Tuhan, terima kasih atas pertemuan sore hari ini. Kiranya melalui pertemuan sore hari ini, sharing dari Mas Tio akan membuka cakrawala bagi kami semua dan juga bagi pendengar yang nantinya akan menyaksikan untuk memberikan motivasi, dorongan, dan inspirasi untuk kami bergerak maju untuk membangun Indonesia. Bimbinglah kami, sertailah kami, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Rita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita harapan-harapan kita untuk acara ini agar sungguh-sungguh membawa dampak positif untuk kita semua yang hadir di sini demi Indonesia yang maju, demi Indonesia yang baik, gitu ya Bu ya. Baik, berikutnya kita akan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Petrus Harjanto. Kami persilahkan Pak Ar, monggo. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Ari, Mas Tio, teman-teman Bapak Ibu Guru, dan yang terkasih ada Kelly, ada Kevin, ada Budi, Teresia juga yang saya hormati. Tentu kita bersyukur ya bahwa sore ini kita mengagendakan waktu memang untuk berbincang bersama, sharing pengalaman. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi Kelly, Kevin, dan mungkin Budi, di mana sosok alumni Kolese Santo Yusuf yang mempunyai kesempatan untuk kalau saya sih mengatakan ya sukses ya, dan saya bangga juga walaupun memang ukuran sukses itu bagi orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda, akan tetapi kesuksesan yang diraih oleh Mas Tio ini tentu ya menjadi sesuatu hal yang mungkin patut disaringkan kepada adik-adik dan mendapat kesempatan untuk kuliah di ITB, kemudian studi di kerja di Malaysia, studi di London, terus kemudian balik sekarang akan studi lagi di London. Ini kan tidak setiap orang mendapat kesempatan itu. Nah, untuk itu pastilah ini ada daya dukung yang luar biasa ya, di samping kasih karunia Tuhan, juga mungkin doa restu dari keluarga, terus kemudian dari pendampingan Bapak Ibu Guru, dan juga mungkin semangat dari teman-teman yang ada di Kolese Santo Yusuf ataupun di tempat yang bekerja yang pasti beraneka ragam ya, teman-teman kita pasti beraneka ragam. Nah, untuk itu kembali saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Tio nanti berkenan untuk sharing kepada kita, dan juga mungkin bukan hanya bagi Kelly, Kevin, dan Budi, Tani, juga mungkin bermanfaat juga bagi Teresia, bagi kami Bapak Ibu Guru untuk ya boleh dikatakan dari sharing ini tentu kami mempunyai pengalaman baru yang bisa kami ceritakan juga kepada adik-adik yang masih sekolah. Maka selamat mengikuti acara ini dalam gerimis hujan di Kota Malang. Tetap bersemangat untuk acara kita dan selamat mengikuti
bincang santai pada sore hari ini. Terima kasih Bu Yana. Ya, terima kasih Pak Har. Ini tadi disampaikan oleh Pak Har, harapannya memang sungguh-sungguh memberi impact positif gitu ya. Saya sudah merasakan ini vibrasi positifnya dari Mas Tio, jadi saya semakin semangat gitu. Ya, baik. Berikutnya kami akan menyampaikan kurikulum vitae dari Mas Tio, tapi ini banyak sekali nih ya kalau saya lihat dari tayangannya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja. Clue-nya adalah Peksi 2010. Gitu ya. Kemudian saya mengajar waktu itu masih mengajar speaking dan listening dengan Seryu begitu ya. Oke, dulu 10B saya ingat banget wali kelasnya Bu Prat ya. Kenapa begitu membekas, begitu ingat memang dari kelas 10 dari SMA ya, maksudnya Mas Tio ini sudah nampak bibit-bibit kepemimpinannya gitu ya. Masih ingat ya dulu jadi ketua kelompok drama ya. Jadi ketua kelompok drama. Kemudian yang lain tuh pertanyaannya standar-standar ya, maksudnya saya sampai heran kok sampai berpikir begitu ya, kritis sekali. Waktu itu saya ingat kita meminta anak-anak untuk membayangkan suatu mesin yang semua anggota kelompoknya itu harus menjadi bagian dari mesin itu. Masih ingat ya Mas Tio ya? Nah, itu keren sekali kelompoknya Tio. Dan memang kelas 10B ini termasuk kelas yang keren ya. Banyak juga anak-anak yang keren waktu itu ya. Kemudian juga aktif di kegiatan OSIS. Terus setelah SMA masuk ke ITB. Saya taunya itu saja Mas Tio. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini penasaran lebih detail lagi seperti apa sih perjuangan Mas Tio sampai ke titik ini begitu. Mungkin Mas Tio langsung yang akan menyampaikan. Mari silahkan Mas Tio. Baik, thank you Menyu untuk perkenalannya. Pertama-tama yang saya cintai, yang menjadi inspirasi hidup saya, Ibu tercinta, Bu Ari, Bapak Ibu guru, dan teman-teman yang saya kasih dan banggakan. Ya izin share ya perjalanan hidup saya. Semoga bisa menjadi semangat untuk ada di kelas maupun Bapak Ibu guru untuk menjalani kehidupan ke depan. Saya izin share screen. Oke, juga halo untuk penonton yang nanti akan menonton di YouTube. Jadi tema yang akan saya ambil hari ini adalah Kosayu berorientasi global. Dan saya ambil panorama di Big Ben, London, UK, karena memang saat ini saya sedang mengambil S3 di University College London, jurusan Project Management, dan ya, saya berharap sharing ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa bermimpi lebih, untuk punya semangat lebih, dalam artian talent yang diberikan Tuhan kepada kita itu bisa kita explore sehabis-habisnya sampai di tingkat bahkan di tingkat internasional. Ini sekilas ya, jadi bermula saya masuk ITB, di teknik kimia ITB tahun 2010 sampai 2015. Setelah lulus, saya terima di PT Rekayasa Industri dan ditempatkan di Malaysia selama 4 tahun di sana. Kemudian saya kembali ke Indonesia untuk menjalankan proyek ada di Balikpapan, kemudian berkeluarga, dan puji Tuhan saya berkesempatan untuk mengambil S2 di London, di University College London, mengambil jurusan Project Management. Nah, karena salah pergaulan lah ya, istilahnya. Di waktu saya di sana, saya banyak berkumpul dengan teman-teman S3. Jadilah setahun kemudian saya melanjutkan S3 kembali di University College London di jurusan Project Management. Saya mau sharing sedikit experience selama saya menjalani step-step kehidupan saya ya.
Jadi selama di Bandung itu memang ya yang disebutkan Mendio ya, bahwa saya suka manage people, untuk interact with people. Jadi di sana memang saya aktif berorganisasi, bahkan sampai mungkin agak lupa belajar ya, itu kenyataannya. Karena memang kita manusia yang nggak sempurna ya, maksudnya 24 jam juga kalau dihabiskan untuk hal lain, pasti hal lain juga akan berkurang. Jadi saya sampai menjadi ketua himpunan mahasiswa teknik kimia di UTB waktu itu, yang menurut saya salah satu milestone yang sangat membantu saya berjalan sampai sejauh ini juga. Di sana juga dengan lingkungan yang baru ya, berbeda dengan WAIN, jadi di Universitas Negeri lebih diverse. Nah, jadi saya mencoba untuk blend in ke teman-teman, dan puji Tuhan bisa untuk bersama-sama seperti di foto itu saya perform sebagai boy band. Salah satu bagaimana saya bisa mendekatkan diri ke teman-teman yang lain. Tidak lupa juga tetap fokus di akademik ya. Salah satunya ikut kompetisi timnas di Lombok waktu itu tahun 2013, dan juga saat ini foto salah satu kegiatan lab di teknik ini. Jadi experience baru yang membutuhkan adaptasi dan juga passion. Ya di UAIN saya sangat terbantu dengan dari segi ilmuwan. Saya tidak canggih, maksudnya saya tidak kaget dengan kegiatan akademik di UTB yang menurut saya mungkin malah lebih ringan dibandingkan beban akademik di UAIN, dan juga modal aktif saya di organisasi selama SMA juga menjadi modal juga dalam saya bersosialisasi dan akhirnya menjadi ketua himpunan UTB. Pada itu salah satu yang saya syukuri, saya bisa mengimbangkan aspek akademik maupun non akademik sehingga dua-duanya ini bisa saling mensupport. Kemudian masuk ke chapter bekerja. Setelah lulus S1, saya langsung beradaptasi lagi dengan lingkungan internasional. Itu pabrik amonia urea di Sabah, di mana ada kontraktor dari Jepang, owner Malaysia, vendor-vendor banyak dari Eropa dan lain-lain, yang membuat saya juga harus beradaptasi lagi. Dan itu juga diuji lagi kepemimpinan, bagaimana bisa memanage orang, deal with people, dan puji Tuhan dengan semangat bahwa ya apapun pekerjaannya saya usahakan sebaik mungkin. Di April 2017 itu ditunjuk sebagai koordinator untuk World Period dari segi ranking. Dan itu bukan dengan mudah, tapi juga dengan struggle, teringat air mata, fresh graduate ya dari Bandung, di mega project yang puluhan triliun, begitu kompleksnya, tapi itu dengan bagaimana core kompetensi kita ya, di ilmuwan itu dari SMA, kemudian di S1 diasah lagi teknik kimia, kita implementasikan menjadi nyata real ya, pabrik yang real, tetapi juga didukung soft skill. Selain hard skill tadi, juga didukung dengan soft skill, bagaimana berbicara dengan vendor, bagaimana berbicara dengan worker dan lain-lain, sehingga bisa membuahkan hasil yang baik seperti itu. Dan tidak lupa yaitu tetap kita berkoneksi dengan teman-teman lama melalui reuni ya. Itu membawa semangat spirit baru dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah ini saya ini tentang S2 saya. Jadi saya S2 dengan beasiswa LPDP. Untuk diketahui, jadi saya
dalam S2 ini nggak langsung dapat gitu, nggak langsung dapat unit dan nggak langsung dapat beasiswa, tapi ada kegagalannya juga. Dan itu lagi-lagi seperti yang kau saya ya, tetap bersemangat. Jadi menurut saya sampai ya ini saya tularkan juga ya ke teman-teman yang sedang mencari universitas ataupun beasiswa ya, nggak ada jatah gagal. Ya ketika kita gagal ya kita coba lagi. Gagal yang sungguhnya kita berhenti untuk mencoba. Jadi waktu itu juga untuk mendaftar unit gagal 2 kali, kemudian untuk beasiswa juga gagal 1 kali. Tapi kegagalan itu positifnya adalah kegagalan itu memberikan experience. Oh, saya gagal di sini seperti Thomas Alva Edison. Ketika gagal kita tahu satu cara di mana itu tidak berhasil. Makanya kita cari cara lain. Seperti itu. Jadi di Tuhan saya bisa lanjutkan S2 di sana tetap sama. Jadi porsi organisasi juga mengambil peran besar dalam kehidupan saya di London. Lebih sering ke kedutaan besar yang dibanding di kampus, saking aktifnya. Sampai-sampai juga jadi chairman untuk Indonesian Scholars International Convention ke-20. Kalau lihat di Instagramnya, ya berkat dukungan Pak Dubes Desa Percaya, kita bisa mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Pak Karim, dan banyak figur-figur yang sangat berpengaruh di Indonesia untuk menjadi bintang tamu di acara kita. Itu salah satu hal yang ya cukup membawa kebanggaan tersendiri bagi saya dan tim. Bagaimana di saat pandemi kita bisa mengadakan acara yang mengkolaborasikan berbagai banyak stakeholder. Juga lagi-lagi di London ya, setelah di Malaysia, negara tetangga, di London tentu harus beradaptasi lagi dengan lingkungan internasional. Bagaimana culture di sana sangat berbeda, bahwa di sana ya lebih kita harus independen, jadi tidak diatur, harus belajar itu. Kita harus mencari sendiri ilmu tersebut. Dan di kelas itu bukan seperti diajarkan, tapi apa yang ditanyakan, kita men-challenge apa dalam teori-teori yang sudah ada. Sehingga itu yang saya juga mencoba beradaptasi dan ternyata suka gitu dengan sistem pendidikan seperti itu, di mana kita sendiri dengan passion kita, dengan pemikiran kita itu bisa berfantasi, berpikir, berbingung sendiri dan mencari jawabannya sendiri dan bersama-sama ya, diskusi dan lain-lain. Itu menurut saya sangat satisfying. Juga puji Tuhan, saya sudah berkeluarga, punya 1 anak dan itu menjadi support system saya secara physically ya, dan di samping juga keluarga di Indonesia juga full support untuk mendukung saya sampai bisa lulus. Nah ini key takeaways. Ya, pertama teman-teman harus cari core-nya apa ya yang membuat semangat gitu. Kalau saya jujur leadership dan science, saya penasaran dengan bagaimana kita bisa membangun Indonesia ya, pabrik ataupun mega proyek yang lain dengan baik gitu, sehingga uang rakyat yang dari pajak itu bisa terkonversi secara maksimal baik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dan kedua juga tetap bersemangat untuk beradaptasi ya. Jadi bagaimana lingkungan di Malaysia, di London memberikan pressure, mana ketika kita mencoba keluar dari comfort zone, itu kita bisa masuk ke growth zone ya. Dan meskipun ya itu berat ya, pesan ketiga itu have a balance. Jadi ya meskipun ya growth zone ya stressful, jangan lupa untuk punya kegiatan ekstrakurikuler. Kalau saya di
ITB misalnya dengan berorganisasi olahraga, di Malaysia juga dengan sama kurang lebih ya, berolahraga. Dan kalau di dunia kerja kan nggak ada organisasi yang mungkin hangout bareng teman untuk have a balance ya, untuk menjaga mental health kita. Kemudian yang paling penting juga good relationship. Jadi ketika saya memaintain seluruhnya ya Mas ya. Ya sejak bahkan juga dengan forum ini saya juga silaturahmi ya, dengan Bapak Ibu guru SMA, alumni-alumni yang lain. Bahkan saya juga masih bersilaturahmi dengan teman-teman di Bandung, dosen di Bandung, alumni-alumni teknik kimia ITB, berbagai jurusan. Kemudian juga di London juga, kebetulan duta besarnya juga masih, saya masih berkomunikasi dengan baik dengan beliau dan lain-lain, sehingga hal tersebut bisa membawa pintu-pintu berkah dan rezeki ya, silaturahmi itu untuk jalan kita ke depan. Dan ya pesan untuk semuanya, ini mungkin dalam rangka PBB ya, memang UAIN memberikan modal yang sangat luar biasa ya, dari keseluruhan aspek, baik dari hard skill, memang kita kan memang harus punya ya, apa nih core kompetensi kita. Kemudian juga soft skill juga, bagaimana leadership, bagaimana memanage orang, bagaimana memanage konflik, dan lain-lain, itu juga sangat penting untuk berbagai step yang sudah saya jalani sampai saat ini. Juga untuk teman-teman yang sekarang sedang sekolah, jangan berkecil diri. Kita bangsa Indonesia ya, kalau temanya global, punya sangat mampu, sangat capable untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain, dengan orang-orang Amerika, Eropa. Kita punya kapabilitas untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain. Jangan tidak percaya diri. Jadi kalau memang mau mengeksplor talent kita ya, sampai ke ujung dunia di tempat terbaik yang bisa kita capai, jangan ragu, tetap percaya diri ya, tetap semangat seperti semboyan puasa ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk itu dan kesempatannya untuk sharing. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang berkenan. Akhir kata ya, terima kasih UAIN, teman-teman yang belum join, silahkan join ke SMA UAIN. Yang sedang di SMA UAIN, jangan takut untuk bermimpi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kontak di email saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nabil. Iya, baik. Terima kasih sekali. Saya tadi sampai lupa mengenalkan nama sebenarnya Mas Tio ini siapa gitu ya. Saking langsungnya gitu ya. Ini ya, adik-adik, teman-teman, dan para pemirsa, ini adalah teman kita dari Peksi 2010, Antonius Prasetyo. Ini ya, tapi hampir banyak yang lupa nama aslinya karena sudah sangat populer dengan Mas Tio gitu ya. Ya, baik. Ini sungguh sangat menarik sekali yang di-sharing-kan tuh ya. Tadi saya sempat melihat sekilas Pak Wisnu ini sangat terkesima dengan apa yang diungkapkan Mas Tio untuk berani berpikir lebih, tidak lelah, tidak berhenti mencoba. Itu saya catat loh ini ya, clue-cluenya itu luar biasa. Kemudian ini yang menarik, ketika kita gagal, paling tidak kita tahu satu cara yang tidak cukup baik, sehingga kita bisa mencoba cara yang lain yang mungkin lebih baik, yang mungkin bisa menghantar kita ke satu kesuksesan. Ini luar biasa sekali. Ini benar ini, saya catat ini Mas Tio ini ya. Ini juga secara pribadi memotivasi saya dan tentunya juga adik-adik yang di sini, teman-teman dari Kosayu dan pemirsa ini juga sangat memotivasi gitu ya, bagaimana kita menghadapi kegagalan, menghadapi kesulitan gitu ya. Terus tadi ada 4 hal yang ditekankan, yaitu
core values, nilai-nilai apa yang kita yakini, nilai-nilai baik yang kita yakini, kemudian beradaptasi, kemudian menjaga keseimbangan antara target pekerjaan atau belajar dan juga rekreasi gitu ya Mas Tio ya, healing. Harus ada waktu untuk healing gitu ya. Jangan hanya fokus pada target-target kita. Terus yang terakhir adalah good relationship karena itu memang penting sekali ya untuk menjadi support system. Ini mungkin apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman ya, penasaran dengan lebih detail lagi. Dari Bapak Ibu guru juga boleh loh ya bertanya, jangan malu-malu. Baik, saya mulai dulu. Saya yang bertanya boleh ya Mas Tio? Ini kan Monggo, Monggo. Mas Tio kan belajar di London ya, di UK. Tentunya kan menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Baik, apa yang diperlukan? Maksudnya bahasa Inggris yang model apa itu yang memang applicable untuk di sana? Apa yang bisa saya ajarkan nih untuk anak-anak dalam koridor belajar bahasa Inggris ya, biar anak-anak ini punya benefit ya belajar bahasa Inggris sebagai bekal mereka untuk international needs gitu. Terima kasih. Oh iya, thank you, menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, itu kalau misalnya jadi secara administratif ada IELTS dan TOEFL ya, dimana kalau kalau IELTS di sekitar 6,5 untuk S2 dan untuk S3 di sekitar 7. Nah di situ ada 4 kategori kayak kalau IELTS dan juga TOEFL, ada writing, ada speaking, ada listening dan reading. Nah ini kita memang perlu kemampuan yang komprehensif karena ketika kita berkuliah itu kan kita mendengarkan orang yang listening, juga ketika kita membaca literatur reading, kemudian ketika kita menulis tugas writing, dan juga ketika kita mengungkapkan pendapat adalah speaking-nya, kita bertanya. Jadi memang harus komprehensif, dan memang kalau dari saya pribadi, saya sangat terbantu dengan memang kalau memang daily conversation-nya bukan bahasa Inggris itu memang berbeda dengan kapabilitas berbahasa Inggris ketika bahasa Inggris adalah menjadi tools untuk daily conversation. Jadi ketika di Malaysia itu karena counterpart dari Jepang, kemudian banyak vendor dari Eropa, jadi memang setiap meeting korespondensi email itu menggunakan bahasa Inggris. Nah itu membantu saya untuk terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam 4 spektrum tadi ya, semuanya tidak digunakan. Jadi memang harus komprehensif dan rutin, sehingga hal tersebut menjadi sudah memang embedded gitu, dan terbukti juga, dan memang rutinitas itu nggak bisa bohong. Jadi ketika saya dari S2 ya, IELTS saya 6,5, IELTS saya 7 itu majority itu yang naik di reading. Dan memang setelah saya flashback, memang saya sangat gemar membaca ya. Jadi saya punya data itu dari 6,5 ke 7 itu saya sudah baca sekitar 35 buku berbahasa Inggris. Cover to cover ya, bukan ambil-ambil gitu. Jadi memang nggak bohong gitu. Rutinitas itu nggak bisa bohong. Jadi nilai saya 6,5 ke 8,5 untuk poin reading. Jadi untuk teman-teman ya biasakanlah dalam bisa. Nah, ini menarik sekali. Ini juga menyentil saya masalah kebiasaan membaca. Ini saya diingatkan ini otomatis untuk membaca. Ya jujur li ya, honestly ini sudah lama ini nggak baca buku bahasa Inggris ya. Bacanya ya buku pengembangan diri, saya suka sih tetap membaca, tapi masih dalam bahasa Indonesia akhir-akhir ini. Ini harus baca lagi gitu ya Mas Tio ya. Dan juga terus selalu membiasakan diri untuk IELTS dan IELTS ya, yang harus kita latihkan secara teknis begitu ya untuk persiapan. Baik, anak-anak ini ya bisa di garis bawahi ya bahwa suatu kebiasaan
membiasakan diri, tentu saja di sekolah nggak cukup gitu ya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris nggak cukup hanya mengikuti di sekolah saja, tetapi harus membiasakan membaca sendiri, kemudian menambah belajar sendiri begitu ya. Menarik. Ini kalau dulu saya mengajari Mas Tio untuk public speaking, ini bisa-bisa saya yang akhirnya belajar ya ini kan Mas Tio. Ini dunia berputar gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Tio. Ini dari teman-teman, dari anak-anak Kosayu, silahkan. Ini mumpung ada Mas Tio ini, silahkan. Oh, ini Saya seperti ada. mohon Oh ya, izin membacakan yang di chat ya Bu. Ini oh dari ya, ya, Budi. ya, Nanti ya, Budi, baik. Budi bisa ngomong langsung ya. Jadi motivasi apa yang ada di dalam diri disebut Pak Antonius? Motivasi apa yang ada di dalam diri Antonius ingin belajar sampai S3? Dan topik apa yang akan dibahas berhubungan dengan, saya luruskan ya, dia menulis tesis disertasinya dari S3-nya. Itu pertanyaan dari Budi. Budi bisa membaca ulang atau langsung dijawab oleh Mas Antonius, silakan. Ya, silakan. Mungkin dijawab dulu ini. Menulis di sini mungkin karena malu ini Pak Arya. Malu-malu. Ya, silahkan mungkin Mas Tio. Oh ya, terima kasih Budi untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Motivasi. Sebenarnya kehidupan tuh menurut saya ini ya dinamis ya. Jadi saya nggak bisa bilang waktu SMA saya ingin S3 karena memang nggak kepikiran. Bahkan S2 juga nggak kepikiran. Tapi dari perjalanan hidup, jadi waktu saya di London, kebetulan salah gaul dengan teman-teman S3 dan saya melihat ketika berdiskusi, wah ini mereka ini ya apa kok beda cara ngomongnya, cara berpikirnya, dan saya pengen seperti mereka. Saya terinspirasi, saya harus bisa seperti mereka karena enak banget gitu dengan wawasan yang luas, bisa bercakap-cakap nggak canggung dengan orang-orang sekali berlevel menteri karena memang punya kapabilitas. Nah itu yang mendorong saya motivasi mengambil S3. Dan topik yang akan diambil, saya mengambil mega project procurement strategy. Jadi bagaimana mengeksekusi mega proyek seperti misalnya kalau di Indonesia ada MRT, ada kereta cepat, ada IKN. Nah, itu bagaimana bisa membuat strategi procurement yang baik sehingga proyek itu terdeliver ya on time, on budget, on quality, dan memang benar-benar functional untuk society. Kurang lebih seperti itu. Kalau di Inggris ada High Speed 2, kemudian ada Hinkley Point C, Nuclear Power Plant, dan beberapa mega proyek yang lain untuk desain. Itu yang menjadi fokus riset saya. Begitu. Semoga menjawab. Iya, begitu ya Mas Tio. Jadi circle kita itu juga sangat berpengaruh ya tentang apa yang kita impikan begitu. Mungkin Budi ingin menambah pertanyaan lain? Oh ya, Silakan. kita ini banyak pertanyaan berjajar di sini. Ini kita baca dulu satu-satu dari yang atas ya. Dari Kelly. Kelly ingin menanyakan, oh sorry, dari, oh maaf, dari Teresa. Teresa alumni 2011. Ada 2 pertanyaan dari Teresa. Untuk motivation letter ketika mendaftar beasiswa, apakah Mas Tio memiliki tips tertentu? Nah ini ya tips-tips untuk motivation letter. Kemudian pertanyaan kedua, apakah untuk mendapat LOA ya ini ya maksudnya ya? Iya, letter of acceptance. Oke. LOA dan calon supervisor dari universitas tujuan membutuhkan waktu cukup lama. Ini very technical ya ini pertanyaannya. Baik, ini pasti Mas Tio bisa memberikan karena sudah melewati itu ya. Baik, ya silahkan. Oh iya, terima kasih Teresa untuk pertanyaannya. Halo, salam buat kakak ya, Kronikologi.
permasalahan di Indonesia, ada kapabilitas kita, ada sumber ilmu di luar negeri yang ada. Jadi bagaimana kita ketika kita mendapat ilmu pengetahuan dari luar negeri itu, kita akan berkapasitas untuk menyelesaikan masalah di Indonesia yang sekarang belum terselesaikan ataupun harus kita harus mempunyai kapasitas lebih untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, saya kayak di Indonesia, saya contoh banyak mega proyek yang gagal ya, misalnya IKTP ataupun misalnya Hambalang, ataupun misalnya sekarang banyak isu kereta cepat membengkak puluhan triliun. Nah, saya punya curiosity, penasaran kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, dan di UCL itu memang rumah dari banyak legend-legend project management. Nah, saya mau mencari jawaban atas pertanyaan saya. Itu tipsnya, dan tentunya ketika kita dibiayai oleh sponsorship kita ya, pemberi beasiswa, ini kita apa yang bisa kita kasih gitu. Misalnya kita dikasih beasiswa jumlah tertentu, ya kita harus bisa membuktikan bahwa ketika kita mendapat ilmu tersebut di luar negeri, kita bisa berkontribusi lebih dari apa yang kita terima. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan LOE, sebenarnya ini kayak mencari jodoh ya, karena profesor di dunia itu punya expertise tertentu yang memang dia tidak bisa melingkupi semua hal. Kita harus tahu profesor ini topiknya di bidang apa, khususnya di apa, subtopiknya apa. Nah, ketika, yaitu connecting dots lagi ya, ketika kita punya curiosity yang klop dengan profesor tersebut, itu akan mudah, karena memang akan saling jatuh cinta, karena ya kita curiosity kita dan expertise dia match. Jadi, nah yang lama mencari, karena data itu tidak eksplisit ya di website, memang harus ada pencarian mana yang match dengan aspirasi. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, apakah itu sudah menjawab? Iya, menjawab dengan jelas. Terima kasih banyak. Sudah Terima jelas. kasih, Ibu. Ya, Teresia bertanya pada orang yang tepat gitu ya, kalau dikatakan ini sudah berdasarkan pengalaman langsung karena ya. Jadi mencari profesor yang connect dengan kita, connect dengan curiosity kita dan ekspertisinya profesor itu ya, gitu ya Mas Tio. Ini seperti mencari jodoh ini ya. Baik. Berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Kelly. Kelly, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk mendapat atau mengejar beasiswa itu. Nah, ini sekali lagi tips-tipsnya. Tipsnya sih memang jadi beasiswa itu kita harus lihat dari sisi positif ya. Mereka mencari, mereka ada uang, mereka mencari orang-orang yang bisa didanai. Nah, bagaimana kita bisa didanai? Tentunya kita harus tadi connecting the dots, kita harus melainkan dengan visi ataupun tujuan si pemberi beasiswa. Dan ya kalau misalnya secara administratif, ya syarat-syarat misalnya kemampuan bahasa Inggris dan lain-lain, dan dokumen-dokumen itu menurut saya relatif lebih mudah ya. Tapi bagaimana kita bisa mengalainkan? Kebetulan saya mendapatkan beasiswa LPDP ya. Jadi bagaimana saya tujuan saya belajar itu align dengan tujuan negara Indonesia, kita menuju Indonesia Emas 2045. Nah, semakin selaras itu akan semakin mudah untuk mendapatkan beasiswanya. Dan ini berlaku juga untuk beasiswa-beasiswa yang semoga menjawab ya. Ya, Kelly, apakah ada pertanyaan tambahan? Sudah menjawab, terima kasih. Sudah menjawab ya. Kelly siap menerima tantangan tadi ya yang dikatakan Mas Tio menuju Indonesia Emas 2045 itu ya. Genap 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, ini ya generasi-generasi anak-anak yang sekarang SMA ini ya Mas Tio ya harus berperan besar ini. Baik.
Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Budi. Mohon maaf ini apakah Budi dari Kosayu atau Pak Budi atau bagaimana ini? Dari Saya kebetulan angkatan 88. Oh ya baik. Oh, Pak Budi, Habis maaf gitu saya saya kira juga, ya that's okay. Saya juga sekarang berada di Australia dan kebetulan saya juga selesai S2 saya di Information System Sydney Uni dan UTS Property Development and Planning. Saya tertarik sekali dengan Antonius karena angkatan 88 dari saya sendiri tidak ada yang mau belajar sampai ke luar negeri. Tapi ini kok ada alumni dari Waing yang bisa sampai ke S3 sampai di UK. Jadi saya sangat salut dan sangat bangga kalau ada lagi anak-anak Waing yang tetap mau berlanjut sampai studi ke S3. Karena menurut saya bagus ya studi lanjut. Tapi kalau di Australia studi sampai S3 itu tidak terlalu dibutuhkan karena di Australia kebanyakan mereka butuhnya praktikal. Jadi orang-orang mau lebih praktikal daripada teoritis. Itu masalahnya di sini begitu. Jadi S3 di sini kalau ada project di government, Australia government, baru kita dikirim ke S3. Tapi selama nggak ada, mereka kebanyakan dari diploma aja cukup. Itu pun gajinya melebihi dari anak-anak S3 di sini. Jadi kalau di Indonesia kemungkinan mereka masih melihat ya S3, S2. Tapi kalau di Australia, saya nggak tahu kalau di UK sendiri, saya kurang tahu karena saya nggak pernah tinggal di UK. Tapi kemungkinan saya rasa hampir sama juga. Saya kurang tahu juga. Tapi kalau di Australia kebanyakan mereka lebih memilih orang-orang yang lebih praktikal daripada yang teoritis. Itu menurut saya. Tapi dalam hal ini saya sangat bangga dengan Antonius bisa sampai ke S3. Adik kelas saya sangat bangga sekali itu. Ya. Nah, ini lagi-lagi curiosity ya, seperti yang quotes-nya Einstein, I have no special talent, I'm only passionately curious. Nah, memang curiosity ini sangat bisa berbuah positif begitu ya Mas Tio ya. Ini baik. Terima kasih Pak Budi, angkatan 88 ya. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Budi. Pertanyaannya, masa studi untuk PhD di tempat Mas Tio ini, apakah ada batas atau limit masa studinya? Begitu. Batas di sini maksudnya batas usia gitu atau batas durasi belajarnya gitu ya, Pak Budi? Iya betul Bu. Batas tadinya kalau di sini antara 5 sampai 7 tahun ya untuk ngambil S3 riset. Kalau sudah di atas 7 tahun dianggap kita sudah tidak berqualified lagi untuk PhD. Tapi maksimumnya 7 tahun. Tapi kebanyakan mereka ngambilnya sampai 5 tahun. Itu umumnya. Cuma kalau yang part-time kebanyakan bisa sampai 7 tahun. Yang full-time maksimum kita batasi sampai 5. Tapi kebanyakan anak-anak udah yang full-time 3-4 tahun mereka sudah dapat gelar PhD di sini. Gitu. Saya kurang tahu kalau di tempat Antonius apa sama halnya dengan di Australia atau mungkin berbeda. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Begitu Mas Tio, mungkin bisa langsung dijawab nih. Iya, ini harusnya Pak Budi yang sharing-sharing. Jadi ada dua pembicara memang ya pada sore hari ini. Menarik sekali. Iya, izin menjawab Pak Budi. Jadi untuk batas maksimum kebetulan saya kurang tahu ya karena memang beasiswa saya tuh maksimal 4 tahun. Jadi saya nggak ada plan B untuk lebih dari itu. Tapi mungkin memang sekitar 7 tahun untuk maksimum menjalani S3. Tapi kalau saya sendiri punya target ya di 3 sampai 4 tahun. Saya sudah seperti itu. Pak Budi dan saya sepakat sekali ya tadi terkait dengan
theoretical maupun practical. Jadi memang di banyak orang-orang yang suka mendikotomi ya antara ini theoretical, ini practical. Kalau saya lihat contoh-contoh ini juga salah satu yang jadi mendorong, jadi motivasi saya. Kalau saya lihat misalnya ekonom di UCL ya, Mariana Mazzucato, dia memang di kampus, tapi dia juga buka konsultansi real case ekonomi di dunia. Di kayak misalnya Profesor Brent Blueberg di Oxford di project management, dia juga buka konsultan. Maksudnya sebenarnya hal ini nggak harus terlepas gitu, bahwa riset itu juga mendorong real case di dunia nyata, dan mega proyek yang sedang berjalan itu juga bisa memberikan feedback yang bagus sebagai data ya untuk dilakukan. Jadi kalau saya berpandangan bahwa sebaiknya memang hal tersebut tidak perlu untuk di kota-kota, karena memang banyak yang berpikiran seperti itu. Itu kalau pandangan saya, Pak Budi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini ada pembicaraan yang menarik ini, Pak Har mengingatkan kita ya bahwa oh ya, kita punya panggilan itu loh Mas Tio, punya panggilan yang apa ya, umumnya di Kosayu itu biar semua nampak bersaudara dan nampak awet muda terus ya. Jadi angkatan berapapun memanggilnya antara Peksi itu adalah Koko dan Cece. Berarti ini Ko Budi gitu Iya, ya. siap. Ko Budi Ko dan Budi. Ko Tio. Baik. Ini saya hampir terlupa ini. Ya, baik. Menarik sekali. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu guru, mungkin jangan malu-malu bertanya ini. Karena ini jawaban-jawaban dari Mas Tio ini sangat menarik ya pada sore hari ini. Silakan teman-teman dari Kosayu, mungkin ada yang ingin bertanya. Pak Wisnu sepertinya mau bertanya ini. Silakan Pak Wisnu. Senyumnya ini mengisyaratkan akan bertanya sesuatu ini. Terima kasih Memyo, sungguh luar biasa. Sampai saya tidak bisa berkata-kata untuk sore hari ini. Iya. Baik, terima kasih ada Ko Budi yang tadi saya pikir juga siswa. Terima kasih Mas Tio atas hadirnya pada sore hari ini. Mungkin satu pertanyaan. Mas Tio sebagai alumni kita, alumni Kosayu, saya lihat mungkin dari SD lah, SD, SMP, SMA, tentunya memang ini sangat berpengaruh dalam karir pendidikan dan profesi saat ini. Kira-kira mungkin pengalaman ya, karena saya ada di ruang lingkup SMA, pengalaman Mas Tio yang memang banyak membantu dalam hal menyelesaikan persoalan. Tentunya dari S1, S2, S3 saat ini kan sesuatu hal mungkin saya melihat luar biasa. Namun demikian mungkin Mas Tio sendiri juga menemukan hal-hal yang di luar dugaannya, mungkin sesuatu hal yang sangat dahsyat dalam proses pencapaian S3-nya nanti. Kira-kira apa yang memang sesuatu hal yang mendasar sekali pada saat di SMA yang mungkin membantu sampai dengan saat ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wisnu pertanyaannya. Ini sepertinya sudah ada tanda-tanda semangat untuk mencapai S2 dan S3 ini Pak Wisnu. Saya sudah S4, ngajarnya di S4 maksudnya. Iya. Iya, ya. Baik, ya. Silakan Mas Tio menjawab. Jadi menurut saya Kosayu ya sangat membentuk mental berjuang. Di mana saya itu ingat, jadi ke kapel itu doa itu diberi kekuatan di mana menjalani ulangan-ulangan di minggu ini yang banyak banget. Jadi dan itu hal yang cukup menarik ya, menjadi modal gitu, bahwa ya hidup ini perjuangan gitu, saking ada ulangan matematika, fisika,
dan lain-lain. Ini belajarnya gimana gitu. Beban itu membuat ya menurut saya ITB jadi lebih mudah dibanding menjalani hari-hari di Waing gitu. Apalagi di Inggris di mana lebih slow lagi gitu. Jadi tapi jadi apa ya, harus sibuk terus gitu. Waktu di ITB ya akhirnya di organisasi. Jadi waktu 24 jam itu kayak nggak cukup. Jadi itu yang menurut saya jadi hal yang baik ya, bahwa di Wain itu diberikan environment yang kompetitif sehingga ya mungkin Bu Ari sebagai ibu saya tahu bahwa 24 jam itu nggak cukup. Jadi buku itu sampai ke kasur gitu. Karena ulangannya yang banyaknya belum sempat belajar semua. Nah, itu yang 24 jam nggak cukup itu yang berlanjut di Bandung juga 24 jam nggak cukup gitu. Ada organisasi belajar mulai jam 10 malam sampai jam 7 pagi, habis ujian tidur. Nah, dan di Inggris juga sama, udah kuliah tapi masih ngurusin ISIC, sehingga membuat 24 jam itu nggak cukup. Dan jadi berada di level hidup yang penuh tantangan itu yang dan nyaman di situ ya. Jadi kalau misalnya ini kok hidup saya nggak ada masalah, itu jadi nggak bisa nggak tenang gitu, kok hidup saya nggak ada masalah. Jadi terbiasa dengan load, challenge yang tubi-tubi itu menurut saya sih itu modal utama ya untuk sampai di yang seperti itu. Ya, oke, luar biasa sekali ya. Jadi tutoring itu akhirnya ada manfaatnya ya. Ketagihan tutoring ya, terus dan terus ditekan gitu ya. Baik, ini harusnya ini didengar oleh banyak siswa Kosayu. Kadang kan karena masih mengalami ya, belum melewati itu kan banyak sekali mengeluh, aduh ini ulangan ini mem gitu ya. Jadi disuruh speaking 3 menit itu, 5 menit itu pasti nawar-nawar, tapi juga akhirnya dikerjakan begitu ya. Ini harusnya didengar lebih banyak ini ya. Semoga ini didengar siswa-siswi Kosayu di YouTube dengan banyak jangkauan gitu ya. Ini menarik ini ya. Memang atmosfer di Kosayu yang selalu ulangan sana sini itu ya. Sampai anak saya tuh sering juga ngelindur-ngelindur ya. Itu kalau kita melihat itu ya kayak kasihan, tapi ternyata itu merupakan satu titik yang akan membawa dampak positif kemudiannya ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pernyataan zaman dulu, ada Romo Willy yang selalu memacu semangat anak Kosayu 88. Kebetulan dari asrama SMP dan SMA. Wah, ini luar biasa sekali ini ya. Ko Budi ini ternyata juga Waing mania ini ya. Mulai dari SMP dan SMA sudah di Kosayu. Berarti dari luar kota ini ya. Kalau boleh tahu dari kota mana? Dari Surabaya, Bu. Oh, dari Surabaya. Ya. Sekarang domisili di Australia. Iya, kebetulan saya ada di Sydney, Australia sekarang. Sydney. Ya, baik itu ya. Ya, jangan lupa nanti kalau pulang ke Indo mampir di Kosayu ya, Ko Budi ya. Iya, saya usahakan nanti mampir. Ya, baik. Terima kasih atas tawarannya. Ya, sangat senang sekali kalau bisa mampir ya, memberi motivasi kepada adik-adik begitu ya. Seperti kemarin. Bu Yo, mungkin saya boleh mohon izin menyela sedikit. Ya, Ko Budi, itu memang Romo Willy selalu menekankan dengan kata tetap bersemangatnya, Ko Willy. Jadi pernah suatu ketika kami ada acara, panitia itu salah membuat topi, Ko Budi. Jadi topinya itu tertulis tetap semangat. Romo Willy marah-marah karena Romo Willy selalu menekankan itu ada kata bernya, jadi tetap bersemangat bukan tetap semangat. Maka ketika acara itu ya Romo Willy panjang lebar menjelaskan tentang itu, akhirnya topi itu ditarik lagi ke Budi, jadi tulisannya itu akan diganti oleh panitia, sehingga ya tetap bersemangat itu memang selalu mengilhami kita. Dan puji Tuhan, Romo Willy sampai sekarang sehat, Ko Budi. Jadi beliau sedang ada di Pontianak juga untuk rapat CDD.
Dan mungkin Bu Ari juga menjadi gurunya dari Ko Budi mungkin ya waktu di SMP ya. Jadi mungkin karena tadi juga disebut-sebut namanya Bu Ari, mungkin Bu Ari bisa cerita sih tentang semangatnya Kolej Susanto Yusuf dari sisi seorang ibu ya. Itu bagaimana Bu Ari? Mari silakan Bu Ari. Terima kasih Bu Yohana. Terima kasih Pak Harjanto. Kalau saya 96, 97 masuk, jadi nggak ngajar Ko Budi ya. Ko Budi. Tambahan saja untuk melengkapi tentang Mas Tio. Ya, Mas Tio ini memang motivasinya tinggi sekali ya. Kalau belajar di rumah itu sampai jam 2 malam, dia nggak pernah pengen jadi orang nomor 2. Selalu ingin jadi orang nomor 1. Saya tanya suatu saat kenapa belajar sampai malam-malam gitu. Dia bilang saya nggak ingin malu di depan teman-teman. Jadi kalau besok itu pelajarannya fisika, sekarang dia belajar. Sehingga besok guru bertanya, teman bertanya, bisa menjawab. Itu saya juga yang merupakan kekaguman saya terhadap anak saya, Mas Tio ini. Dan juga kalau pesan saya kepada Mas Tio, kamu harus pintar. Karena kalau kamu pintar, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu dicatat oleh Mas Tio sehingga ingin berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Gitu saja Pak Harjanto, terima kasih. Wah, Terima ini kasih. luar biasa ini ya. Selalu ingin jadi nomor 1 karena anak ke-1 juga ini ya. Tadi menambahkan tetap bersemangat tadi ya Pak Harya. Memang Romo Willy ingin menekankan kalau bersemangat kan berarti kata kerja ya. Berarti kita harus aktif. Kalau semangat kan kata sifat, itu kata guru bahasa ya Mas Tio. Jadi memang mungkin Romo Willy ingin menekankan bahwa kita itu harus aktif. Kata ber itu berarti kita melakukan semangat itu. Ya. Oh ya, tambahan Memyo. Ya. Semangat itu, moto itu juga merupakan moto keluarga kami. Wah, jadi kami semakin memberi semangat antara kami sekeluarga itu ya tetap jangan lupa tetap bersemangat. Terima kasih. Tetap bersemangat, ini warga-warga Kosayu begitu ya. Baik, menarik sekali ya. Ini Kelly semakin bersemangat ini Kelly. Semakin bersemangat untuk studi S2 dan S3 begitu ya Kelly ya. Baik, berikutnya Kevin. Ayo Kevin, tanya apa ini? Mungkin dari Bu Rita. Bu Rita ingin memberikan suatu pertanyaan atau pernyataan tentang Mas Tio, tentang Kosayu. Begitu. Kami silakan Bu Rita. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ko Budi, Bu Ari, Mas Tio, dan yang lain-lain yang berpartisipasi pada sore hari ini. Nah, pasti kegiatan ini nanti akan disimak oleh banyak pihak, baik itu kalangan siswa, kalangan alumni, demikian juga para orang tua. Nah, ada orang tua. Saya dari tadi itu menyimaknya itu adalah gini, sosok anak yang luar biasa. Itu adalah nggak bisa enggak adalah fondasinya, itu juga luar biasa. Artinya fondasi itu adalah dari keluarga. Nah, maka bagaimana kemudian isinya Mas Tio sebagai anak, ketika kemudian bersama dengan keluarga, pastilah kemudian mama maupun papa ada kalanya, oh harus begini, dan seterusnya. Nah, terus demikian juga sang orang tua kadang-kadang juga, oh anakku lagi gini, harusnya gini, dan seterusnya. Nah, ada misunderstanding antara anak dan orang tua. Nah, seringkali juga anak-anak ketika kemudian berkonseling, bercurhat, yang dikatakan adalah orang tuaku gini. Nah, terus ada semacam, aduh, kok orang tua gini. Nah, maka ada perbedaan konsep antara orang tua dan anak. Nah, bagaimana Mas Tio ketika menjalani hal itu? Mungkin isinya adalah bagaimana aku menyikapi apa yang kemudian mama, papa, adik sampaikan kepada Mas Tio. Silakan.
Iya, terima kasih Bu Rita. Jadi saya sangat beruntung ya tumbuh di keluarga yang sangat suportif, yang memang kalau apa namanya saya boleh cerita kalau misalnya ini ya apa namanya sebelum ke pertanyaan berita. Jadi memang saya memang diberikan ruang dan waktu untuk bertumbuh gitu. Jadi ketika SD itu saya apa namanya dari TK Koryesu ya masuk ke SD ini tuh dari kelas 1 sampai 3 itu terseok-seok, bahkan sering dapat nilai merah karena memang ya belum tune up gitu. Dan di situ memang nggak dipaksa juga untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, di situ orang tua dan ini ibu saya juga percaya bahwa memang perlu waktu. Dan ya mulai masuk kelas 4 itu baru agak ini ya apa namanya agak memanas gitu, jadi masuk ke 10 besar. Dan memang saya ini nggak tahu baik atau enggak ya, tapi memang konstan di 10 besar, nggak yang mentok di 1, 2, 3, tapi memang ada beberapa anak yang di 1, 2, 3 di SD atau SMP, di SMA juga keluar dari 10 besar. Kalau saya itu ya nggak bagus, yang nggak top 3, tapi di 10 besar terus, karena memang bahan bakarnya itu curiosity itu tumbuh alami dari saya, bukan paksaan dari luar seperti itu. Jadi apa namanya menurut saya pesan saya untuk juga semuanya ya Pak, memang bagaimana pendidikan itu bukan tentang apa ya mengejar target, tapi memang bagaimana menyalakan lilin di dalam diri yang akan terus menyala. Bahkan misalnya saya nggak ada yang nyuruh saya S3 gitu, tapi ya pengen aja gitu. Jadi apa ya dengan sendirinya gitu dari apa self motivation untuk mencapai S3. Nah, ketika misalnya pertanyaan Bu Rita ya, ketika misalnya ada perbedaan itu sangat normal karena memang orang tua dan anak-anak itu beda zaman. Dan ketika clash itu terjadi, memang berkonsultasi ke mungkin misalnya kalau di SMA BK ataupun pihak-pihak lain yang memang berkompeten untuk memahami perspektif itu. Dan memang kalau dari saya pribadi, memang tidak anti untuk misalnya ke psikolog, ke psikiater untuk memahami dinamika kehidupan. Karena memang kita perlu bantuan. Jadi yang tadi ditanyakan Bu Rita, ketika kita mendapatkan pressure yang terlalu berat untuk diri kita pribadi, itu seek help. Jadi cari bantuan, jangan malu-malu. Karena kalau kita patah tangan misalnya, kita ke dokter. Kalau misalnya kita mendapatkan pressure secara mental yang berat, ya kita ke psikolog, psikiater, atau paling dekat guru BK. Jadi menurut saya seperti itu Bu Rita dan Ya, baik. Menarik sekali ya Bu Rita ya jawabannya. Berarti Mas Tio sering ke guru BK itu karena ada pressure begitu ya. Pressure yang kuat. Ini dari sisi anak. Dan sebenarnya nyambung dong dengan bagaimana nih dari sisi ibu. Nah, mungkin Bu Ari bisa menyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Tio tadi berkaitan dengan pertanyaannya Bu Rita. Bagaimana Bu Ari menghadapi misunderstanding ini tadi? Iya. Terima kasih Memyu, Bu Rita. Ya, saya sebagai ibu sebetulnya sederhana sekali. Saya berpikir bahwa anak-anak itu saat dibiarkan normal saja, dia akan baik-baik saja. Menjadi tidak baik itu saat ada banyak campur tangan kita orang tua. Jadi saya sebagai orang tua itu hanya mencintai mereka dan memfasilitasi, memotivasi saja. Jadi tidak banyak campur tangan dan tentu saja memang mendampingi dengan penuh sayang. Terus terang saja mungkin hal sederhana. Saya seringkali memeluk anak-anak saya termasuk Mas Tio. Bangun tidur akan saya peluk dan saya cium. Saya meyakinkan kepada anak saya bahwa ada mama meskipun dunia ini kejam. Itu selalu saya saya lakukan setiap pagi kalau
andai kata berpapasan ya saya peluk gitu. Itu membesarkan jiwa anak-anak ya, bahwa menghadapi apapun dia akan berani. Sampai sekarang pun saya siap mendampingi anak-anak saya apapun masalahnya. Ya, apapun masalahnya saya siap di sampingnya. Itu saja, terima kasih. Wah, ini ya sederhana tapi mendalam itu ya bagaimana ini saya juga diingatkan lagi nih ya sebagai orang tua bagaimana mencintai anak dengan besar dan membiarkan bertumbuh. Kalau tadi Mas Tio menyatakan atau mengatakan bagaimana lilin itu dibiarkan dan dimotivasi untuk menyala semakin besar begitu ya, Nari. Terima kasih atas inspirasinya pada sore hari ini begitu ya. Baik. Mungkinkah ada pertanyaan yang berikutnya? Apakah ada pertanyaan berikutnya? Sepertinya pertanyaannya sudah cukup ini karena memang banyak sekali yang kita bahas hari ini dan semuanya sungguh sangat menarik. Nih ya, kami berharap juga sungguh sangat bermanfaat bagi semua yang hadir, baik di Zoom maupun melalui baik di Zoom meeting kita pada sore hari ini maupun nanti di YouTube begitu ya. Baik, berikutnya apa kalau sudah ada yang menanyakan lagi, tidak ada yang bertanya, kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Bapak Ibu, Mas Tio, dan para hadirin yang ada pada sore hari ini, kita akan menuju ke sesi berikutnya, yaitu penayangan video PPDB. Kami persilahkan, Mas Paulus. SMAK Kolese Santo Yusuf Malang yang biasa disingkat dengan nama Kosayu atau juga lebih dikenal dengan nama Huain adalah sekolah milik Imam JDD yang berdiri pada tahun 1954 dengan tetap bersemangat mendidik generasi muda dalam budaya kasih, taat, kerjasama, dan disiplin. Sobat muda yang terkasih, senang sekali saya bisa menyapa kalian ketika ingin menumbuhkan budaya kasih, taat, kerjasama, dan disiplin yang dibikin dalam kurikulum Merdeka. Bergabunglah bersama kami SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Tetap bersemangat. SMAK Kolese Santo Yusuf telah menjalankan implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri Berbagi sebagai langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. SMAK Kosayu memiliki 36 ruang kelas, laboratorium, greenhouse, aviatorium, perpustakaan, lapangan upacara, sports center, studio band, studio tari, studio karawitan dan paduan suara, gedung serbaguna, kapel, gua Maria, area kantin, dan juga area parkir kendaraan bermotor. SMAK Kosayu juga menyediakan asrama putra dan asrama putri yang berada di dalam kompleks sekolah. Demi mengembangkan potensi siswa, SMAK Kosayu menyediakan berbagai pilihan kegiatan ekstrakurikuler baik akademik maupun non-akademik. SMAK Kosayu juga mendukung siswa dalam mengikuti berbagai lomba baik di tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Siswa-siswi SMAK Kosayu berasal dari 100 kota yang tersebar dari Sumatera sampai Papua.
menjadikan SMAK Kosayu sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman inilah yang diangkat SMAK Kosayu untuk mengajarkan siswa mencintai budaya Indonesia melalui kegiatan Pelangi Bangsaku yang digelar setiap 3 tahun sekali. Kosayu Scout Youth Camp yang disingkat dengan KSY Camp merupakan bagian dari pendidikan karakter yang ada di SMAK Kosayu. Dalam pelaksanaannya, KSY Camp menggunakan metode kepramukaan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. SMAK Kosayu memberikan pembekalan bagi para siswa dalam memilih studi lanjut dan menentukan karir mereka di masa yang akan datang melalui Expo Perguruan Tinggi dan Expo Karir. Expo Perguruan Tinggi merupakan sarana agar siswa lebih mengenal pendidikan tinggi, termasuk fasilitas beasiswa yang diberikan oleh banyak perguruan tinggi yang menjalin kerjasama yang intensif dengan SMAK Kosayu. Expo Karir merupakan bentuk perhatian dan kepedulian para alumni kepada adik kelasnya melalui sharing pengalaman memilih dan meniti karir, suka duka, tantangan, dan kiat sukses dalam menekuni profesi yang dipilih. Persaudaraan ex-siswa-siswi Kolese Santo Yusuf yang biasa disingkat dengan PEKSI merupakan wadah persaudaraan bagi para alumni. PEKSI membantu memberikan kemudahan bagi lulusan SMAK Kosayu untuk memasuki babak baru studi di perguruan tinggi melalui sharing studi lanjut dan karir serta pemberian beasiswa. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami. Ya, baik. Tadi adalah profil atau wajah Kosayu saat ini. Bisa mungkin semoga bisa sedikit menjadi obat kangen ya untuk Ko Budi dan Mas Tio ini ya. Tentang tadilah wajah Kosayu saat ini. Baik. Mungkin apakah ada pertanyaan dari para hadirin tentang informasi PPDB? Ini dari teman-teman yang hadir. Mungkin kalau PPDB-nya sudah tidak perlu Bu, cukup diwakili video itu tadi sebagai obat kangen rindu buat Teresa juga. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan tentang sharingnya Mas Tia, bisa diakhiri saja. PPDB-nya mungkin cukup dengan video itu tadi sudah menjawab kerinduan saya kira. Oh ya. Terima kasih Bu Yan. Ya, baik. Terima kasih Pak Har, baik Bapak Ibu dan para hadirin. Juga terkhusus teristimewa dua peksi kita yang pada sore hari ini hadir dengan penuh cinta, Mas Tio, Ko Budi, juga didukung oleh Bu Ari. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada sore hari ini, tentunya membawa banyak manfaat bagi kita yang hadir secara live pada sore hari ini maupun para pemirsa yang akan melihat nanti melalui YouTube. Ya, semoga acara kita pada sore hari ini sungguh-sungguh mendapat atau menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada satu closing statement dari Mas Tio untuk adik-adik di Kosayu. Iya, untuk adik-adik di Kosayu jangan takut untuk bermimpi, karena bangsa Indonesia berhak untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan saya sudah membuktikan itu sendiri. Ayo keluar dari zona nyaman. Bekal dari Kosayu lebih dari cukup untuk menggapai cita-cita tertinggi kita, dan untuk para calon murid maupun orang tua siswa, ayo join Kosayu untuk bisa mengembangkan hard skill maupun soft skill untuk masa depan yang lebih baik. Ya, baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih Mas Tio atas waktunya, inspirasinya pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian kita pada sore hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bu Rita. Bu Rita, kami mohon untuk memimpin doa. Mari kita menutup acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur pujian kami
persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas indahnya pertemuan pada sore hari ini, atas indahnya sharing yang diberikan oleh Mas Tio, Bu Ari, dan kemudian support dari Ko Budi, dan juga semua yang hadir pada sore hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, menumbuhkan cinta kami kepada keluarga, cinta kami kepada Kosayu, dan cinta kami kepada Indonesia akan menjadi terwujud dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan pada hari-hari yang akan datang. Hadirlah ya Tuhan di dalam hati kami masing-masing, bimbinglah kami agar apa yang menjadi kehendak-Mu untuk memajukan, untuk mensejahterakan keluarga, sekolah, alma mater, dan juga Indonesia kami akan terwujud dengan apa yang kami pelajari, apa yang kami terima dari keluarga, dari sanak saudara, dari kolega, dan dari persatuan-persatuan yang kami miliki. Karena Engkaulah ya Tuhan, maka kami mampu untuk menghadapi semua yang Engkau berikan di hadapan kami. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita dengan... Kita enggak foto bersama dulu. Oh ya, baik. Mohon maaf, lupa. Baik, Pak Paulus siap ya. Baik Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada kendala teknis, adik-adik silakan untuk open cam, kita akan berfoto bersama. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Baik, terima kasih banyak Ko Budi, terima kasih Mas Tio, Bu Ari, Kelly, kemudian Teresa, dan Kevin ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Tuhan berkati.